Oke, selamat pagi teman-teman. Kali ini gue mau bahas oleh Romani ya, yang dimana kemarin dia itu udah nonton pertandingan antara Indonesia dengan Jepang ya di GBK. Kemarin dia datang sini dan ya agak pahit sih sebenarnya, dia datang ke sini terus kita lawan Jepang terus kita dibantai gitu kan. Kita lihat juga di ekspresi dia di TV gitu, sambil pegang kepala gitu kan kayak orang pusing. Cuma di sini ya udah dikonfirmasi langsung sama Erick Thohir ya. Jadi setelah match itu kata Pak Erick Thohir, Ole ini langsung ketemu dengan Erick Thohir, terus dia ditanya sama Pak Erick, kamu yakin kita ini udah dibantai 4-0, kita kalah 4-0 dari Jepang, kamu tetap yakin mau bela timnas Indonesia? Dan Ole jawab, saya yakin saya bisa buat perubahan untuk timnas Indonesia ini oleh Romani coy. Jadi pemain keturunan kita ini udah nggak main-main lagi ya sebetulnya untuk masalah jiwa nasionalisme. Jadi gue masih bingung aja sama orang-orang yang sedikit bodoh mungkin ya. Jadi dia mempertanyakan apa nasionalisme dari pemain keturunan ini ya. Ya kita lihat aja di sini, Ole rela jauh-jauh dari Belanda ke Indonesia untuk lihat timnas kita main, kemudian dia mau perkuat timnas kita gitu kan. Jadi ya kalau menurut gue gak usah lah kita bahas-bahas begitu lagi, gak usah mempertanyakan jiwa nasionalisme mereka bagaimana. So kita dukung aja timnas kita bersatu, kuatkan barisan, dan kita fokus ke next match. Oke, di sini Ole Romani ya. Ole Romani ini posisinya sebagai striker ya, dimana dia main di FC Utrecht, 10 game 2 gol, dan sebelumnya itu kalau nggak salah dia itu sempat cedera gitu ya, kalau nggak salah cedera berapa bulan atau beberapa minggu gitu, gue lupa. Jadi dia sempat menepi juga, dan akhirnya sekarang musim sekarang itu dia debut di FC Utrecht, yang dimana diawali dengan gue inget banget itu pertandingan diawalin sama persahabatan antara klubnya Bang J Venezia melawan FC Utrecht ya di Belanda. Dan di sini klubnya Ole awal itu ketinggalan 1-0 ya. Jadi pas Ole main itu klubnya FC Utrecht ini ketinggalan 1-0 dari Venezia, dan Ole di sini cetak gol penyama kedudukan ya, jadi 1-1. Jadi ya kalau menurut gua Ole ini merupakan pemain yang menurut gua grade A+ ya. Jadi gua sangat menantikan dia debut nanti di bulan Maret. Gua sangat menunggu banget gimana nanti Ole main, apakah dia akan ditaruh di winger atau di striker murni. Karena Ole sendiri ini bisa main di winger bahkan di striker ya. Cuma gue berharap dia bakal main di tengah ya, di striker. Jadi di kanan mungkin bisa Ragnar atau Rafael Strijk. Gue berharap Rafael Strijk sih sebenarnya kalau menurut gue lebih baik dicadangin dulu sih kalau menurut gue. Jadi kasih kesempatan ke Eliano mungkin ya. Eliano kita tahu kemarin dia dicoret cuy, sempat gak masuk squad. Kemudian pas lawan Arab Saudi dia masuk ke line up, cuma gak dimainin. Gue berharap sih dia dimainin nanti pas lawan ya Australia, kalau nggak Bahrain lah, ditaruh di winger. Gue pengen lihat skill Eliano di winger. Oke, lanjut ke Ole. Jadi gue berharap dia nanti di timnas itu kita dia main di striker tengah, karena gue tahu insting golnya ini sangat-sangat luar biasa, dimana gue sering lihat cuplikan-cuplikan dia main ya, entah dia di klub-klub sebelumnya. Proses Ole ini sampai di mana, dan di sini udah dikonfirmasi sama Pak Menpora. Jadi masih menunggu keputusan dari Pak Presiden ya. Jadi kita masih menunggu, mungkin nanti itu tanggal 24 ya. 24 itu Pak Presiden itu udah pulang ke Indonesia, mungkin ya nggak tanggal 24-nya banget, mungkin tunggu Pak Presiden pulang dari luar negeri, karena beliau kan sekarang lagi tugas ke luar negeri ya. Jadi mungkin menunggu pulang, kemudian baru itu langsung diarahkan oleh Presiden untuk langsung diproses gitu. Masih menunggu, jadi sebetulnya ya masih di situ lah, masih stuck di situ. Cuma ya Maret masih lama, kita berharap sebenarnya lebih cepat lebih bagus ya. Cuma ya kita tahu lah, negara kita kan gak cuma urusin bola doang. Jadi kita harus sabar sebagai supporter. Kita tunggu aja kabar baiknya. Dan kita tahu PSSI era sekarang itu sangat-sangat berbeda cuy dari
PSSI era sebelumnya. Untuk masalah naturalisasi ini ya kita tahu kemarin Kevin Dix aja dikebut banget cuy. Oke. Oke, di sini mungkin untuk Ole selesai ya, kita bahas-bahas pemain yang lain ya. Pokoknya gue di sini nggak pengen bahas detail satu pemain, gue juga pengen bahas seperti kayak Messi Hilgers. Messi Hilgers ini terakhir ya, kemarin itu kan dia cedera ya, dan itu parah banget, dibully, bahkan dihujat di kolom komentarnya. Ini sekali lagi gue tegasin ya, ini netizen tolonglah gitu, jangan bikin malu negara kita gitu loh. Namanya Messi Hilgers gitu, kemarin main lawan Ajax ya, terakhir Ajax. Dia itu kemungkinan ya kalau menurut gue dia tuh dikasih obat yang buat meredakan sakit cederanya aja gitu ya kan. Karena match lawan Ajax ini penting banget buat klubnya si Messi Hilgers, FC20 ya kan. Nah di situ kan pertanyaannya, netizen kita kan bertanya gitu kan, kenapa Messi Hilgers nggak ke timnas padahal kan dipanggil. Di situ langsung lah tuh ada yang bilang nggak nasionalis, ada yang bilang klubnya apalah, ini pokoknya dihujat banget lah pokoknya. Cuma di sini kan sekali lagi klubnya nggak mau lepas karena Messi Hilgers cedera ya, dan coach Sintayong pun memaklumi itu gitu kan. Toh bek kita ini masih banyak yang lain gitu. Jadi biarkan Messi ini memulihkan cederanya di klubnya gitu kan. Dan mungkin kalau nggak ada cedera, nggak ada masalah apa-apa lagi, di bulan Maret Messi udah pasti bakal main lagi gitu kan. Kabar terakhirnya Messi Hilgers ini diincar sama klub papan atas dari Liga Belanda, Feyenoord kalau nggak salah. Terus dari Liga Spanyol juga ada yang incar Messi Hilgers. Terus dari Liga Italia juga ada yang incar Messi Hilgers di musim nanti ya. Jadi kalau menurut gua ya ini pemain luar biasa cuy. Jadi sebuah kebanggaan kita bisa dapetin Messi Hilgers. Sekelas Messi Hilgers ini kalau menurut gua ya, kalau ya seperti orang-orang bilang gitu kan, bahkan Van Persie pun bilang gitu, kalau lu tahan sedikit lagi aja lu pasti tembus kok ke timnas Belanda. Tapi sekali lagi ya, di sini adalah bentuk cintanya dia kepada tanah leluhurnya gitu kan, tanah ibunya Indonesia gitu kan. Jadi dia lebih pilih Indonesia. Jadi sayang banget kalau dia nanti pindah klub terus dia nggak dapat bermain, kan itu kayak gimana gitu kan. Performa juga nanti kan bisa kayak turun gitu. Jadi gue berharap sih nanti dia pilih klub yang bener-bener bisa kasih menit bermain buat dia gitu kan. Kalau misalkan di Liga Spanyol atau di Liga Italia klubnya itu nggak terlalu menjamin untuk dia kasih bermain, baik kalau menurut gue stay di FC20 juga, karena kita tahu FC20 ini juga bersaing lah di papan atas ya. Oke, kita lanjut ke Kevin Dix ya. Kevin Dix terakhir kemarin kita lihat debutnya pas lawan Jepang, itu benar-benar luar biasa, dimana kita awal-awal di 15 menit awal ketika Kevin Dix main di posisi bek kanan, dia bener-bener gila cuy, crossingnya luar biasa. Sayang Rafael Struijk nggak bisa manfaatin peluang itu jadi gol. Dan menurut gua Mitoma pun agak frustasi ya lawan si Kevin Dix ini ya. Ini sangat luar biasa cuy pemain. Sayangnya banget nih doi cedera terus ditarik keluar, dan ya di situ kita tahu sendiri kita langsung diobok-obok cuy. Dan kebetulan kan Justin Hubner kemarin kena kartu merah ya. Emang aura kartu kuningnya, emang aura kartu merah tuh emang kenceng banget cuy di dia. Terus Ragnar juga sayang banget cuy, akumulasi kartu jadi gak bisa main di bulan Maret nanti. Dan ya kalau ada Ole sih kita masih aman cuy, karena di kiri mungkin bisa Struijk, di kanan mungkin bisa Witan atau Marcelino ya. Aku berharap sih Eliano sih gue berharapnya. Dan di tengah kita bakalan punya Ole ya, insyaallah ya. Oke teman-teman, jadi untuk pembahasan timnas untuk kali ini sampai situ dulu. Nanti kita lanjut lagi kalau ada berita-berita menarik seputar timnas lagi. Oke, like videonya kalau kalian suka, subscribe dan dislike kalau kalian gak suka ya. Thank you.